Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin eh, melanjutkan materi tentang Android Developer Fundamental di bagian Code Lab for Android. Kemudian juga boleh dibaca konsepnya. Yang akan kita pelajari adalah di bagian button and clickable image. Silakan dibaca. Nah, di sana dijelaskan bagaimana cara membuat button. Kemudian ada button beserta ikonnya di sebelah kiri, dan juga bagaimana caranya menambahkan image dan juga yang lainnya. Nah, untuk code lab-nya sendiri, code lab-nya ada di bagian 4.1, yaitu tentang clickable image. Image yang bisa diklik. Dan untuk praktikum ini bisa dilihat skenario-nya. Di sini akan membuat sebuah apps dengan template-nya adalah basic activity, dan apps ini digunakan untuk mengorder dessert, ya. Di sini terlihat. Dan nantinya skenario-nya adalah si pengguna bisa mengklik gambar tersebut dan akan tampil informasi, dan hasil akhirnya adalah si pengguna juga bisa mengklik atau men-tap shopping chart untuk pindah ke activity selanjutnya. Baik, kita mulai saja ke bagian teks pertama. Di sini diminta untuk menambahkan project baru, start a new project, dan jangan lupa template-nya adalah template basic activity. Ini dilihat, tidak lagi template kosong, tapi template yang digunakan adalah template basic activity. Next. Kemudian apa lagi? Oke, kelihatannya sudah semua. Kemudian akhiri nama projectnya, saya beri nama project dessert. Finish. Sambil menunggu, kita membaca dulu apa-apa yang akan dikerjakan. Pertama, sedang Gradle sinkronisasi. Jadi dengan basic template-nya basic activity, nanti pada saat pembuatan project baru, Android akan menambahkan dua activity secara otomatis, yaitu activity main dan satunya lagi contain main. Nah, activity main bertanggung jawab terhadap desain global dari user interface, sedangkan contain main-nya sendiri lebih ke bagian konten dari activity. Ya, dibagi dua. Di bagian activity main tidak akan banyak perubahan karena akan mengatur user interface global, dan satunya lagi kita akan banyak bekerja di content main. Di bagian layoutnya yang akan kita gunakan adalah di bagian content main. Kita lihat
udah berjalan. Oke, sudah. Kita lihat dulu. Oke, baik, berjalan. Kita running dulu, kita lihat hasilnya. Kemudian juga ini ditambahkan beberapa fragmen. Nah, kita lihat di bagian resources-nya, layout-nya ini ditambahkan dua activity main, content main, dan dua fragmen pertama dan fragmen kedua. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kalau dilihat di bagian activity main yang bertanggung jawab terhadap global user interface-nya, ini library-nya kita sudah menggunakan untuk layout-nya Android X, dan ada koordinator layout yang digunakan oleh Android ya. Lebih dengan pengaturan ini akan ada pengaturan otomatis untuk floating button. Floating button itu ada yang di sini. Kita lihat dulu sebentar. Belum kita running lagi. Oke, baik, kita lihat dulu. Nah, ini ada floating button. Nah, ini yang dinamakan floating button. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bagian dari global user interface-nya. Jadi di bagian activity main bertanggung jawab terhadap global user interface. Kita menggunakan koordinator layout untuk mengatur layout yang ada di dalamnya secara otomatis. Mungkin saja nantinya ada pengaturan tertentu terhadap suatu device yang dilakukan secara otomatis. Nah, ini semuanya ini floating button yang tadi saya bilang. Dikatakan sebagai button ya, memang button, tapi juga kelihatannya floating ya, melayang. Jadi floating button. Nah, di sini kalau kalian lihat, nah, di-include content main. Jadi untuk desainnya nantinya berada di bagian content main. Nah, yang kita kerjakan adalah di bagian content main-nya. Nah, ini kita lihat kodenya. Baik, kita lihat di sini menggunakan fragmen. Kita tidak akan menggunakan fragmen. Sesuai dengan, kita hapus saja fragmennya. Kemudian berikutnya adalah kita akan menambahkan text view dengan wrap content saja, dan pasti ada teksnya. Teksnya sendiri adalah Droid Desert. Oke, kemudian apa lagi? Kita lihat di bagian desainnya. Oke, kita lihat di sini. Oke, di bagian atributnya kita atur, kita sesuaikan dengan keinginan. Oke,
kita tambahkan constraint ke kiri, constraint left dan right-nya. Kemudian snaps kita atur sesuai dengan makes the text bold text style-nya. Kita lihat di sini text, ini 0 saja. Text style kita cari. Ini ya, text style-nya kita ubah menjadi bold-nya dibuat menjadi true. Kemudian apa lagi? Text size-nya 24. Kemudian untuk constraint-nya 8 ya. Di sini kita lihat lagi. Top-nya 8 pixel. Oke, udah. Kita lihat ini yang di generate automatic. Nah, ini semuanya yang di generate automatic yang tadi kita lakukan. Oke, berlanjut lagi. Apalagi yang akan dikerjakan kemudian berikutnya diminta untuk menambahkan image. Baik, kita download dulu image-nya. Kita download semuanya. Kita download satu persatu saja. Download. Kemudian belum ya. Sorry. Save. Kemudian berikutnya apa lagi? Back Froyo Circle. Oke, kita download juga. Saya tempatkan semua di C. Kemudian apalagi ya? Ice cream. Kemudian apa ini? Ini kayaknya tidak perlu. Oke, kita lihat dulu. Saya tadi simpannya di C. Oke, ini saya copy CTRL-C dan saya pindahkan untuk gambar, tentunya di bagian resources juga, tapi di bagian drawable, Ctrl V, di drawable saja. Oke, kita copy semuanya. Ada 3 yang baru, donat, froyo, dan ice cream. Oke, lanjut lagi. Kemudian ini yang dilakukan adalah kita drag image view, kita drag paletnya di mana? Oke, ini image view, kita drag. Oke, kemudian yang pertama adalah donat circle.
Kemudian ini dilihat top dan left ditarik, ini lihat silakan. Oke, kita ikuti ke atas. Oke, baik, kita lihat di sini 24 di pixel. Oke, berikutnya juga sama 24 di pixel, lanjut lagi. Nah, ID-nya diberi nama donat. Kemudian content description. Nah, ini content description-nya adalah donuts are glazed and sprinkled with candy. Oke, kita lihat. Kita copy paste saja biar cepat. Oke, kemudian lanjut lagi. Second image juga sama, kita drag. Second image-nya adalah ice cream. Oke, ice cream. Ini, oke, ice cream circle. Kita lihat. Baik, ini di atas tentunya. Dan di sini juga kita lihat lagi. Ini kita atur 24 dp 24. Oke, yang selanjutnya yang ketiga sama, yang terakhir yaitu donut froyo circle. Oke, naik ke sini. Oke, udah. Kemudian tentukan di bagian ID-nya yang akan digunakan di dalam programming, tentunya ID. Content description-nya silakan di copy. Oh, salah ya, seharusnya di atasnya. Sorry. Ini ice cream. Oke, ID-nya, content description-nya. Sorry, salah. Yang ketiga, froyo. Yogurt. Baik, sudah semuanya. Kalau ada warning icon di left corner, dia bilang, nah ini. Nah, ini karena kita hard coded, teksnya kita tulis secara manual, ini diminta untuk diekstrak. Nah, ini minta diekstrak, boleh.
Ini adalah salah satu rekomendasi dari Google untuk mengekstrak semua hardcode teks, diekstrak ke dalam ini ya, apa namanya, ke dalam file resources semuanya. Nah, di sini kita lihat di sini yang pertama adalah Droid Desert, kemudian yang kedua adalah, oke, ini kita fix saja. Oke, fix. Kemudian hard coded textnya juga sama. Ini warning. Warning ini artinya tidak tidak salah, tetapi rekomendasi dari Google-nya untuk diminta diubah. Ini donut or glaze. Oke, kita ganti menjadi donut. Kemudian ice cream sandwich. Oke, satu lagi yang terakhir adalah froyo. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan kembali. Kita menambahkan text view. Oke, drag text view. Kita lihat di sini text view. Kita drag text view-nya. Di sini minta untuk 24. Left-nya juga 24. Oke. Oke, baik, kita tambahkan lagi apa di sini? Kita tambahkan teksnya. Teksnya ini ya, donat. Width-nya match constraint. Saya lihat dulu apakah sudah benar width-nya. Oh, ini yang salah ya, match constraint. Kita lihat ini 24 dan ini juga 24. Oke, baik. Kemudian apalagi? Selanjutnya adalah ice cream sandwich dan juga, oke, kita samakan saja. Text view. Saya tarik ke kiri. Oke, udah terhubung. Ini juga sama. Saya tarik ke kanan dan constraint-nya, width-nya adalah match constraint dan wrap content 24.
24 dan 24 kita lihat dulu. Apa ya? Oh sorry, saya yang salah ya. Harusnya topnya salah, saya buang dulu. Ini ke sini. (24). Oh sorry, bukan image-nya. Betul. Text view-nya 24. Kemudian description-nya, text-nya ice cream. Oke. Lanjut lagi yang terakhir, text view juga. Oke, ini 24 juga. Text width-nya match constraint. Kemudian teksnya yang terakhir adalah for you. Baik, sudah selesai. Lanjut lagi. Kita lanjutkan berikutnya. Ini solution code-nya. Kita tambahkan metode. Nah, ini kita copy dulu di strings, di resources-nya string value resources value, pastinya di string ini sudah banyak. Oke, kita tambahkan dulu. Kemudian di main activity-nya diminta untuk menambahkan metode dengan nama di toast. Kemudian juga create click handler. Kita tambahkan saja. Oke, dan tambahkan more metode on tambahkan lagi. Ini seharusnya tidak masalah. Oke, kemudian on click attribute image view. Oke, ini tinggal ditambahkan pada saat diklik, artinya di activity main, content main. Di image view kita lihat bagian kode. Yang pertama image view donut, artinya pasti on click. Oke, benar, saya sudah periksa lagi. On click show donut order. Kemudian untuk ice cream on click ya show ice cream. Kemudian image view froyo on click froyo. Oke, kita lihat dulu, kita running berhasil atau tidak sambil melihat apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Ini opsional, artinya bisa dikerjakan, bisa juga tidak. Silakan diputuskan sendiri. Oke, kita lihat berhasil atau tidak. Nah, ini ya. Image-nya seharusnya bisa diklik. Oke, berjalan dengan baik. You order a donut, you order an ice cream, you order a froyo. Oke. Berjalan dengan baik sesuai dengan skenario yang diinginkan. Baik, berikutnya
Nah, berikutnya apa yang diminta? Nah, ini berkaitan dengan floating button. Nah, ini kalau dilihat apa yang ditampilkan, nah ini masih kosong, defaultnya adalah replace with your own action. Nah, ini bisa ya, bisa penyesuaian. Kalau dilihat penyesuaian layoutnya sangat baik sekali. Ini bisa naik sendiri floating buttonnya. Nah, ini terjadi karena di main activity-nya kita menggunakan koordinator layout untuk mengkoordinir semua layout yang di dalamnya dan menjamin supaya bisa berjalan dengan baik dan punya user experience yang sangat sangat eh, mudah digunakan dan juga baik untuk dilihat. Nah, kemudian di sini diminta untuk apa? You change the icon of to a shopping chart. Oh, jadi shopping chartnya diubah. Uh, sorry, iconnya yang tadinya gambar ini gambar amplop kita ubah menjadi shopping chart. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya di bagian resources dan di bagian drawable. Nah, kita klik new, diminta untuk menambahkan image assets. Oke, kita ubah dulu, bukan launcher tapi action bar. Nah, kita cari shopping chart. Oke, kita cari dulu di bagian clip artnya shopping. Oh, ini ya, ada banyak. Oh, ini yang dipilih. Kita ubah namanya menjadi IC shopping chart. Baik, titiknya saya buang. Kemudian apa lagi? Choose hollow dark. Oh, ini dipilih yang dark. Oke, kemudian finish. Artinya tinggal kita ubah di sini. Ini ya. Di bagian activity main yang kita ubah adalah floating button yang tadinya dialog email kita ubah menjadi shopping chart. Oh, sebentar. Kita lihat dulu di bagian drawable-nya. Oh, ini saya ubah dulu. Drawable shopping chart. Oke, baik, kita lihat berubah atau tidak. Kita running saja biar terlihat lebih jelas. Oke, kemudian sambil menunggu, apa yang akan dikerjakan selanjutnya adalah menambahkan activity baru. Nah, ini diminta untuk tambahkan activity. Nah, sudah berubah ya. Yang tadinya bentuknya adalah mail, sekarang berubah menjadi shopping chart. Nah, di bagian terakhir diminta untuk menambahkan activity. Kita tambahkan activity baru di bagian dessert new activity, diminta untuk empty, benar ya, empty activity dengan nama activity order. Nah, oh sorry, kita copy saja, finish. Baik, berjalan dengan baik. Sekarang kita ubah change
the main activity. Oh, kita lihat di sini main activity-nya apa yang dikerjain. Kita lihat main activity-nya, kita lihat di sini code-nya di bagian main activity Java. Ada on click harusnya. Ini floating button ya. Floating button-nya, on click-nya apa yang dikerjakan. Ini kita gunakan snack bar. Saya jadikan komentar saja. Tidak akan kita gunakan. Nah, yang digunakan adalah kita membuka activity baru dengan intent. Nah, ini sudah kita pelajari. Oke. Di namanya order activity. Ini saya kurang suka dengan judulnya. Sebentar. Ya udah, tidak apa-apa. Activity order ya. Kita lihat dulu. Activity underscore order. Activity. Nah, ini. Oke. Baik. Kalau sudah kita jalankan. Skenario-nya adalah pengguna saat mengklik floating button yang ada di kanan bawah akan pindah ke activity kedua. Nah, ini sudah berhasil dengan baik. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan code lab-nya. Dan sudah sangat baik sekali Google menyertakan tahapan langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan. Dan bagi yang tertarik bisa membuat challenge-nya. Silakan dikerjakan coding challenge yang ini bisa dikatakan sifatnya opsional, boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, ini diminta untuk intentnya dimodifikasi. Jadi selain pindah ke activity kedua, juga akan ada perpindahan data dari activity pertama dan ke activity kedua. Silakan dikerjakan sendiri. Dan ini adalah summary atau kesimpulan ya apa-apa yang sudah kita pelajari. Dan saya sarankan juga nanti tentunya harus didukung dengan konsepnya. Jadi konsepnya silakan dibaca 4.1. Di sini akan dijelaskan secara detail apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang button, tentang clickable image, tentang menambahkan image, tentang button, background, dan sebagainya. Nah, silakan dibaca. Saya akhiri dengan ucapan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga dimengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.